Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Nah, jadi di sini aku akan berbagi sedikit ilmu yang sudah aku pelajari, tentunya tentang bahasa Inggris ya. Nah, yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang grammar. Kalau teman-teman semua dengar kata grammar, apa yang terbayang? Pasti sebagian besar English learner pasti mikirnya, oh, grammar itu sulit ya, susah, atau banyak macamnya, susah ngapalin. Nah, pasti sebagian besar akan berpikir seperti itu. Jadi mereka akan lebih enak langsung belajar speaking tanpa tahu grammarnya dulu. Jadi kalau misalkan kita ngomong nih, memang nggak perlu harus bener grammarnya. Kalau kita udah tahu beberapa vocab, terus kita mau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Tapi itu kalau ke teman biasa atau di lingkungan biasa. Nah, kalau kita lagi di forum, itu akan lebih bagus lagi kan pakai grammar ya. Jadi kita akan lebih, mungkin pendapat kita akan lebih didengarkan kalau kita pakai grammar yang bagus. Nah, yang pertama kali kita akan pelajari di sini adalah tentang yang paling dasar dulu, kayak simple present. Yang pertama kita akan pelajari. Kalau di bahasa Indonesia mungkin bahasa itu nggak terlalu banyak tingkatannya ya, maksudnya ya itu aja gitu. Misalkan kita mau ngomong makan, kita mau makan atau kita sudah makan atau kita saat ini sedang makan, itu pasti akan sama, cuma beda dikasih keterangan waktunya aja. Tapi kalau di bahasa Inggris itu enggak. Jadi kita mau makan saat ini, kita makan kemarin, dan kita akan makan nanti malam, itu strukturnya beda. Nah, itu yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi kita akan belajar itu dulu pertama ya, yaitu simple present tense. Oke teman-teman, jadi yang mau pertama kita pelajari adalah simple present tense. Jadi kapan kita bisa menggunakan si simple present tense ini? Secara umum ada 3 situasi ya. Yang pertama adalah habitual or daily activities. Itu maksudnya kebiasaan yang setiap hari kita lakukan atau yang kita lakukan berulang kali dan konsisten. Kayak misalkan contohnya dia makan pagi atau sarapan setiap pagi. She eats breakfast every morning. Atau dia bangun pagi setiap jam 4. She gets up at 4 a.m. every day. Nah, itu bisa masuk ke habitual or daily activities. Pokoknya kejadian yang berulang kali kita lakukan dan secara konsisten. Entah itu setiap hari atau 2 kali seminggu, tapi konsisten kita lakukan, itu bisa masuk ke dalam simple present tense. Nah, yang kedua adalah general fact atau truth. Itu maksudnya kebenaran yang secara umum semua orang itu tahu. Contohnya, matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di barat. The sun rises in the east and sets in the west. Itu masuknya ke dalam general fact. Semua orang juga tahu ya. Terus ada juga bumi itu bulat, earth is round. Nah, itu termasuk ke dalam general fact. Yang selanjutnya adalah general statement. Ini adalah pernyataan secara umum. Jadi kita ngomong aja gitu. Misalkan nih, dia adalah guru yang bagus misalkan. She is a good teacher. Nah, itu bisa termasuk ke dalam general statement. Jadi statement umum aja, kita ngomong biasa aja. I go to work, itu kan biasa. Nah, itu bisa pakai. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke rumusnya aja ya. Rumus pertama adalah untuk verbal sentence. Maksudnya verbal sentence itu kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, gimana nih rumusnya? Yang pertama untuk kalimat positif, rumusnya secara umum adalah subject plus verb 1. Itu kalau untuk they, we, I, you ya. Subject they, we, I, you, rumusnya subject plus kata kerja ke 1. Sedangkan untuk si, he, it, dia rumusnya subject plus verb ke 1 yang ada tambahan s atau is di belakang kata kerjanya. Contohnya adalah di sini ada they sleep. Day, kita balik ke sini. Day rumusnya langsung kata kerja ke 1, jadi langsung sleep aja ya, nggak ada penambahan s atau is. Lalu contoh yang bawah ini adalah untuk si he it. Si he it rumusnya subject
plus verb 1 yang ditambah s atau is. Jadi she sleeps, ini ada penambahan s di sini. Lalu di sini ada Dewi Ayu tidak suka s. Apa fungsinya? Jadi ini adalah cara mudah kita menghafal untuk simple present tense ini, untuk menghafal subjek mana yang harus pakai penambahan s atau es, dan subjek mana yang hanya perlu verb 1 aja. Dewi Ayu maksudnya itu ini, they, we, I, and you, disingkat Dewi Ayu. Di situ saya tulis tidak suka s, maksudnya adalah dia tidak perlu pakai tambah s atau is lagi, ya. Jadi langsung they sleep, we sleep, I sleep, you sleep. Jadi langsung aja gitu teman-teman. Diingat ya ini. Yes. Ya, jadi selanjutnya adalah rumus untuk kalimat negatif. Kalau yang tadi itu kan untuk kalimat positif. Nah, sekarang yang negatif ya. Rumusnya adalah subjek. Kalau yang Dewi Ayu yang pertama, Dewi Ayu, rumusnya subjek plus do not atau disingkat bisa juga jadi don't plus verb 1. Sedangkan untuk yang si he it, rumusnya adalah does not atau doesn't disingkat plus verb 1. Jadi untuk kalimat negatif ini verbnya itu nggak ada yang ditambah s atau is. Perbedaannya itu hanya ada di do not and does not. Itu perbedaannya. Coba kita lihat contohnya ya. Untuk yang pertama adalah they don't sleep. Mereka tidak tidur. Masih sama ya, dia memang nggak ada dari awal memang nggak pakai s. Nah, untuk yang contoh si he it ini, she doesn't sleep. Kalau yang kalimat positif tadi sleepnya itu ditambah dengan s. Tapi di sini tidak perlu karena memang rumusnya itu udah ada ini. Jadi perbedaannya adalah di sini, di kata setelah subjeknya. Dia pakainya does not atau doesn't. Gitu teman-teman. Yes. Ya, selanjutnya adalah kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya do plus subject plus verb 1. Do ini untuk subjek they atau we atau I atau you. Sedangkan yang kedua ini adalah rumusnya does plus subject plus verb 1. Does ini untuk subjek she atau he atau it. Dia pakainya does ya. Jadi ini sama dengan kalimat negatif tadi, pakainya do dan does. Hanya saja di sini nggak ada not-nya ya. Kalau yang verbnya itu tetap sama, verb 1 semua tanpa penambahan s atau is. Ini contohnya adalah yang untuk do they sleep, atau pakai we juga boleh, do we sleep atau do I sleep, nanya sendiri ya, atau do you sleep gitu. Nah, untuk does contohnya adalah does he sleep dan does he sleep gitu. Nggak ada penambahan s atau is lagi. Jadi poin penting di simple present tense untuk verbal sentence yang harus diingat adalah subjek. Untuk subjek Dewi Ayu, dia pokoknya nggak suka s deh. Pokoknya mau di kalimat positif dia kata kerja nggak pakai s kan. Lalu di kalimat negatif dia juga pakai do not. Kalau yang si he ini kan does not. Intinya Dewi Ayu dia nggak pakai s. Di kalimat tanya juga sama. Untuk Dewi Ayu dia pakainya do bukan does. Does ini untuk si he it. Jadi intinya Dewi Ayu tidak suka s untuk simple present tense verbal sentence ya teman-teman. Yes. Oke teman-teman, selanjutnya adalah nominal sentence. Jadi dalam kalimat itu kan ada verbal sentence, yaitu tadi kalimat yang ada kata kerjanya, dan juga ada nominal sentence, kalimat yang pakai ini nih, bukan kata kerja tapi di belakangnya adalah adjektif atau kata sifat, atau noun kata benda, atau adverb keterangan. Rumusnya adalah untuk kalimat positifnya adalah subject plus to be plus, nah ini yang titik-titik saya buat ini bisa diisi adjektif atau noun atau adverb ya. Misalkan adjektif beautiful gitu dan lain-lainnya. Untuk negatifnya subject plus to be cuma ditambah not aja.
sedangkan yang interrogatif to be-nya kita pindah ke depan, baru subjek dan adjective, noun atau adverb-nya. Nah, kita lihat di sini Dewi dan you, dia to be-nya adalah are. Untuk subjek I, to be-nya adalah am. Nah, untuk si he it, dia to be-nya is. Nah, di contoh ini she is beautiful. She, kita balik ke sini, to be-nya adalah is. Jadi she is. Beautiful itu kan bukan kata kerja ya, dia adalah kata sifat. Jadi memerlukan to be. Nah, untuk kalimat negatifnya, dia cuma ditambah not aja. She is not beautiful. Untuk kalimat tanya atau interrogatifnya, to be-nya ini cukup dipindah ke depan aja. Jadi is she beautiful gitu. Nah, untuk contoh lain misalkan mau pakai adverb atau keterangan juga boleh. I am a doctor, I am a teacher, itu harus ada am-nya aja. Kalau misalkan I doctor itu nggak boleh. Jadi harus ada I am, ada am-nya. Untuk contoh they misalkan atau you juga boleh. You are beautiful. You itu kan to be-nya are, jadi di sininya are. You are beautiful gitu. Untuk negatifnya juga tinggal tambahin not aja. You are not beautiful. Atau kalimat tanyanya adalah are you beautiful? Gitu. Jadi untuk kesemuanya itu yang harus diperhatikan kembali ke subjek. Jadi subjek ini yang menentukan apa yang di belakangnya itu. Yang perlu dihafal adalah ini to be-nya. Dewi, you pakai are, I pakai am, atau si he it pakai is. Sebenarnya ini teman-teman, kalau misalkan they, dia kan ada beberapa orang. Misalkan ada Yanti and Nisa, dia masuknya ke they, bukan si. Kalau si kan untuk satu orang, misalkan cuma Yanti is beautiful. Tapi kalau Yanti and Nisa, dia harus pakai are. Yanti and Nisa are beautiful, karena dia lebih dari satu. Itu we juga, we kan lebih dari satu, dia pakai are. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi itu adalah dasar-dasarnya dari simple present tense. Untuk lebih mendalami lagi tentang simple present tense, nanti insya Allah akan saya bikin video selanjutnya. Dan kalau teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. English is fun. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.